Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Ramadan Hafiz dengan NIM 1020 2240 0129. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan model integration aplikasi dan juga API. Yang pertama kita mulai dari model integrasi aplikasi. Integrasi aplikasi adalah pendekatan atau proses menghubungkan beberapa aplikasi agar bisa bertukar data dan bekerja sama. Terdapat dua model integrasi utama. Yang pertama ada point to point atau P2P, yaitu aplikasi terhubung secara langsung tanpa adanya perantara. Model ini memiliki kelebihan yaitu simpel dan murah, namun akan kurang cocok untuk sistem yang besar karena akan sulit untuk dikembangkan. Lalu yang kedua ada middleware model integration, yaitu model integrasi yang menggunakan perantara untuk mengatur komunikasi antar aplikasi. Model ini memiliki kelebihan yaitu terstruktur dan juga scalable. Namun, jika diimplementasikan akan lebih kompleks. Middleware sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada Message Oriented Middleware atau MOM seperti RabbitMQ dan juga Kafka yang menggunakan komunikasi asinkron. Lalu juga ada Database Oriented Middleware seperti ODBC yang mengakses database secara jarak jauh. Lalu yang ketiga ada Enterprise Service Bus atau ESB yang seperti contohnya adalah MuleSoft yang digunakan untuk integrasi dalam skala besar ataupun perusahaan. Selanjutnya ada pertukaran data. Pertukaran data sendiri terfokus pada dua pendekatan, yaitu ada SOA dan juga microservice. SOA sendiri menggunakan SOAP dan juga XML, sehingga akan lebih terstruktur dan juga cenderung lebih berat. Sedangkan untuk microservice menggunakan REST dan juga JSON, sehingga akan lebih ringan dan juga lebih fleksibel. Tetapi koordinasinya akan sedikit lebih sulit dan juga keamanannya akan sedikit lebih rumit. Lalu juga ada format data. Format data di sini ada beberapa contohnya, yaitu ada JSON, yaitu format data ringan. Lalu juga ada XML, yaitu format data yang sedikit lebih kompleks. Dan juga ada CSV, yaitu format data yang dikhususkan untuk tabel. Lalu yang ketiga, yang keempat ada protobuf, yaitu format data yang dibuat langsung oleh Google, yang lebih cepat dan juga lebih efisien. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian API. API atau Application Programming Interface adalah sekumpulan aturan yang memungkinkan aplikasi saling berkomunikasi dan juga bertukar data. Lalu ada interface, yaitu bagian penghubung antar sistemnya. Dalam API sendiri digunakan HTTP sebagai protokol komunikasi di web. API memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada endpoint sebagai alamat akses, lalu juga ada request sebagai permintaan, ada juga respon sebagai jawaban dan juga metode sebagai aksinya, lalu juga ada authentication sebagai keamanannya. Salah satu bentuk API adalah web service, yaitu API yang digunakan untuk komunikasi antar aplikasi melalui internet ataupun jaringan. REST API sendiri memiliki beberapa elemen. Yang pertama ada client, server, dan juga sumber daya. Metode dalam REST API yang pertama ada get untuk menampilkan data, lalu juga ada post untuk menambah data, lalu juga ada put untuk mengubah data, dan juga ada delete untuk menghapus data. Lalu selanjutnya ada request dan respon RESTful API. Yang pertama ada request yang berisi endpoint, yaitu alamat lokasi sumber daya, lalu juga ada headers yang menyimpan informasi yang relevan untuk klien dan server, lalu juga ada body itu untuk menyimpan informasi atau data tambahan ke server. Respon yaitu representasi data, biasanya JSON ataupun XML, beserta hyperlink sebagai panduan navigasi ke resource terkait lainnya. RESTful API juga memiliki beberapa core prinsip. Yang pertama ada stateless, yaitu setiap request berdiri sendiri, lalu juga ada client server, lalu juga ada resource based, lalu juga stateless communication, dan juga uniform interface. Dan yang terakhir ada event driver arsitektur atau EDA, yaitu arsitektur yang berjalan berdasarkan event dengan beberapa komponen seperti event producer, event consumer, event broker, serta menggunakan komunikasi asinkronus. Sebagai kata penutup, integrasi aplikasi dan juga API berperan penting dalam menghubungkan sistem agar bisa saling bertukar data. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.